Iya, pemirsa Anda kembali bersama kami di Jelang Pilkada dan kita masih membahas mengenai tarik ulur dari Pilkada Jawa Barat. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di lantai telepon 02151551111. Jadi memang suasana atau tarik ulur di Pilkada Jawa Barat ini menjadi ramai ketika awalnya Ridwan Kamil atau RK ini sangat diunggulkan, tapi kemudian ketika Golkar menarik dukungannya, nah ini kemudian menjadi menarik ini karena akan muncul kemungkinan tokoh-tokoh yang akan memberi saingan yang cukup kuat gitu untuk RK. Dan sudah bergabung juga bersama kami Ibu Fernita Darwis, Wakil Ketua Umum dari DPP P3. Nih katanya sih P3 tetap tidak menarik dukungan gitu ya. Jadi ini malah menjadi semakin menarik. Selamat malam Bu Fernita, apa kabar? Selamat malam Mbak. Baik ya. Baik, ini masih agak ngos-ngosan ya Ibu ya. Oke, baru sampai. Baik, tadi dikatakan bahwa memang P3 ini akan tetap mendukung Ridwan Kamil kalau Golkar sudah menarik, betul ya? Silahkan bisa diceritakan. Iya, begini. Pak Ridwan Kamil ini kan kalau dari hasil survei sampai hari ini, itu dari beberapa kandidat calon gubernur adalah survei yang tertinggi. Ya. Lalu kemudian terutama buat kita di P3 ini, kita mendorong kader. Yeah. Ada Pak UU sebagai Bupati Tasik hari ini, yang kita sodorkan ketika kita memberikan dukungan kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil bersedia menggandeng Pak UU sebagai Wakil Gubernur. Jadi pasangan Ridwan Kamil dengan UU ini adalah pasangan yang secara background hari ini sudah terbukti. Yang satu wali kota yang sudah berpengalaman, yang satu bupati juga sudah berpengalaman ya. Artinya kedua pasangan ini dari hasil survei juga Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang surveinya bagus. Pak UU juga kader P3 yang surveinya juga lumayan teratas di antara calon-calon gubernur yang wakil gubernur yang berminat. Artinya pasangan Ridwan Kamil dan UU ini sampai hari ini masih pada posisi teratas P3, belum ada pikiran untuk menarik kembali dukungan Pak Ridwan. Pak Ridwan ya. Apakah juga kemudian akan mengajak koalisi dari partai lain? Karena memang sudah cukup sebenarnya dari koalisi yang sekarang. Tapi apakah mungkin juga memberikan penawaran, ayo silahkan, ini kita punya kandidat kuat loh, silahkan bergabung dengan koalisi kami, misalnya seperti itu? Gini Mbak, kalau kita di dalam juklak-juknisnya pencalonan kepala daerah itu kita berkomunikasi kepada pengurus partai di tingkatan di bawah. Kalau untuk gubernur itu kan berarti kan di tingkat provinsi. Lalu dengan kandidat. Nah, di dalam juklak junis kita itu nanti ada surat penugasan kepada calon-calon kepala daerah yang mewajibkan kepada para calon ini untuk mencari partai koalisi. Nah, yang memenuhi persyaratan 20%, 25%, ya kan? Artinya komunikasi kita adalah kepada calon. Lalu si calon inilah yang mengkonsolidasikan dirinya kepada partai-partai yang akan mengusung. Jadi kita dengan Pak Ridwan Kamilnya sudah selesai. Pak Ridwan Kamil yang mengkonsolidasikan dirinya kepada partai-partai lain. Mungkinkah mengajak kembali Golkar gitu? Karena dinamika politik kan masih berubah gitu Golkar kan ketua umumnya baru. Iya, nah mumpung ketua umumnya baru kan. Biasanya kan begini Mbak, jadi biasanya gini ya. Ada masa, ada orangnya. Jadi ada pemimpin, ada kebijakannya. Mungkin kebijakan pemimpin yang baru kan lain lagi. Kita nggak tahu ini Golkar. Nanti kita minta klarifikasi dari Bang Jerry, tapi kita sapa dulu pemirsa yang sudah mau bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Ngawam dari Samarinda. Oke, Pak Ngawam dari Samarinda, jauh ya. Oke, silahkan Pak Ngawam. Terima kasih Ibu. Kalau saya boleh usul itu sebetulnya undang-undang pilkada itu coba dirubah, Bu. Kenapa Pak undang-undang pilkada? Yang mananya yang perlu dirubah? Semuanya. Jadi tidak perlu pilkada. Gubernur sampai ke bawah itu ditunjuk aja kayak sistem menteri aja. Contohnya mulai dari lurah sampai camat, sampai bupati, wali kota, gubernur ditunjuk aja kayak menteri itu. Kenapa itu alasannya, untuk menghemat biaya. Satu itu ya. Sekarang kenapa kok bisa camat itu ditunjuk aja? Baik, itu saja Pak Ngawam. Itu aja, mungkin kedepannya juga
supaya apa? Kalau saya lihat kan biaya pilkada itu nggak sedikit itu. Kalau nggak salah berapa? 20 triliun atau 18 triliun itu? Atau berapa itu? Masing-masing, ya masing-masing. Coba itu kalau untuk masyarakat kan kalau lebih baiknya, karena terakhirnya nantinya itu yang ada itu korupsi, Bu. Coba sekarang berapa itu kepala daerah yang tersangkut? Iya kan? Baik. Kepala Tapi daerah Pak yang Ngawam tersangkut artinya itu, ya nggak apa-apa ya diwakili memilih kepala daerahnya diwakili oleh pemerintah pusat, artinya tidak memilih sendiri begitu. Ya, tidak perlu pilkada, ditunjuk aja, ditunjuk aja, supaya untuk mengirit biaya itu aja. Baik, terima kasih Pak Ngawam telah bergabung bersama kami. Langsung nanti ditanggapi. Silahkan mungkin Bang Jerry mau menanggapi dulu pemirsa sebelum tadi menanggapi dari Bu Fernita. Terima kasih tadi dari Pak Ngawam di Samarinda. Dari Samarinda. Selamat malam Pak Ngawam ya. Tadi menarik sekali tadi yang disampaikan ya, mengenai pilkada yang ditunjuk. Ditunjuk saja, tidak ada pemilihan seperti sekarang. Ya, kalau memang ada masukan-masukan seperti itu, saya pikir ini kita mungkin sedang dibicarakan beberapa waktu lalu sampai juga dengan sekarang masih menjadi topik hangat ya. Tapi kalau dari saya pribadi dan juga partai kami, kita sepakat bahwa pilkada yang sedang kita lakukan dan yang sudah kita lakukan ini adalah mungkin jalan yang terbaik ya. Kenapa terbaik ya? Karena memang dalam proses demokrasi. Walaupun ini banyak kelemahannya ya. Saya tidak katakan terbaik itu pasti paling baik. Saya bisa katakan ini terbaik dari mungkin yang buruk gitu. Karena memang sistem pilkada langsung ini memiliki banyak fitur-fitur atau memiliki banyak karakter yang memang memungkinkan ya. Adanya tadi yang seperti Pak Ngawam bilang, yaitu soal biaya, soal soal efisiensi ya, soal bagaimana pelaksanaan di lapangan, ada mungkin penyalahgunaan wewenang sampai kecurangan dan lain-lain ya. Tapi justru disitulah kita harus tertantang untuk memperbaiki hal itu. Nah, kenapa kita percaya bahwa pilkada langsung itu yang sampai saat ini yang terbaik dari yang mungkin yang buruk? Karena memang dengan adanya pilkada itu memungkinkan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas dari pemimpin yang dipilih. Jadi pemimpin yang dipilih itu memiliki rasa tanggung jawab moral lebih ketimbang dia ditunjuk atau diangkat. Ya, karena ketika dia dipilih oleh masyarakat, masyarakat dapat melakukan tekanan politik kepada pemimpin yang memang mereka pilih. Sehingga mereka akan, pemimpin-pemimpin ini, kepala daerah ini akan merasa lebih, apa istilahnya, ngopeni gitu. Akan lebih merasa terpanggil untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Itu pertama. Kedua, dari segi sistem atau prinsip demokrasi yang sedang kita anut dan kita percaya, kita kan sedang mengarah ke demokratisasi yang panjang ini, semenjak tahun 1998. Memang demokrasi itu tidak bisa instan ya. Demokrasi itu kan proses ya. Artinya learning proses yang memang setiap hari itu pasti ada improvementnya, ada kelemahannya, dan ada hal yang memang harus diperbaiki, termasuk pilkada langsung ini. Nah, ketika kita sudah kita percaya dengan sistem pemilihan langsung ini, saya pikir agak sulit kita balik lagi seperti sebelum dipilih langsung ya. Artinya itu akan mendowngrade lagi hasil pencapaian yang sudah kita anut ya. Dan yang ketiga mungkin dari segi kalau dibilang biaya, saya sepakat tadi Pak Ngawam bilang mahal ya. Boros ya. Tidak hanya negara tapi juga para calon, bahkan para calon banyak yang berbagai tempat, berbagai kondisi, mereka cari cara supaya bisa ikut pilkada ya. Begitu mereka kepilih, mereka mungkin untuk mengembalikan apa yang mereka sudah spend gitu kan. Justru menurut saya ini tantangannya bagaimana. Mungkin ada banyak cara ya untuk mengatasi hal ini. Salah satunya mungkin dibiayai oleh negara. Atau kedua mungkin ya kita harus biasakan adanya transparansi dana untuk kampanye. Nah ini yang penting. Mungkin saya bisa kasih contoh konkretnya ya. Pada waktu Pilkada DKI Jakarta, bagaimana cara pada saat itu Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama itu menggalang fundraising lewat masyarakat yang memang ingin memberikan dukungannya, dan itu dicatat dan transparan, dan mereka bisa melihat mana yang mendukung, mana yang tercatat, dan untuk siapa dukungan itu dikasih. Gitu. Baik, sebelum ke Bu Fernita kita sapa dulu pemirsanya ya Bu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Hasan, Kepulauan Riau. Oke, dari Kepulauan Riau ini dari jauh-jauh ya, dari luar Jawa. Silakan Pak Hasan, ada masukan untuk Pilkada Jawa Barat? Iya Bu, ini ada tak gubernur untuk Jawa Barat yang mampu supaya rakyatnya tuh tidak merantau ke luar provinsi Jawa Barat dan tidak jadi PRT di luar negeri. Itu aja Pak. Itu saja ya, baik. Singkat padat ya Pak Hasan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Langsung Bu Fernita, tadi ada 2 penelpon, bisa langsung ditanggapi? Iya, yang pertama soal pilkada langsung yang kemudian yang ditunjuk kemudian saja. ada usulan juga ini
pilih. Kita kan pernah melalui itu. Artinya seperti tadi proses demokrasi kita itu selalu di Indonesia ini selalu belajar ya, mencoba, semua dicoba. Ketika pemilihan langsung kita sudah coba lama itu, ya sudah coba lama berapa periode. Lah kemudian di mulai tahun 2004 ya, pemilu 2004 mulai ada keinginan yang besar, yaitu keinginan sistem pemilihan langsung, ya kan. Artinya ini dua pilihan yang memang dua-duanya tidak ada yang terbaik ya, tapi masing-masing punya kelebihan dan ada kelebihan, ada kekurangannya. Memang kalau pilkada yang tadi dipilih langsung, selama ini masyarakat beranggapan kita sebagai warganya kok kita nggak kenal kandidatnya, beli kucing dalam karung katanya gitu kan. Nah kalau kemudian yang ditunjuk maksudnya kalau yang ditunjuk ya, yang ditunjuk kan misalnya kalau ini mintanya siapa yang nunjuk, kalau dulu kan DPRD ya yang ditunjuknya. Ini kok teman-teman DPRD aja gitu kan yang tahu, kita nggak tahu jual belinya justru DPRD gitu. Kalau dengan masyarakat kan bisa juga sekarang kan boleh juga tuh ada wani biro juga kan, ada begitu juga masyarakat. Jadi artinya bisa merata ke bawah ya. Cuman memang ada negatifnya begini, kalau pilkada langsung kan si kandidatnya perlu biaya yang luar biasa, biaya dia ke partai, biaya juga ke masyarakat. Ya kan. Kemudian dia juga kan menghitung juga berapa biaya yang harus dikeluarkan, maka berapa biaya yang mereka harus kembalikan ya kan. Ada ya bergening antar perjanjian. Itulah yang membuat resiko-resiko yang setiap kepala daerah itu menjadi ujung-ujungnya menjadi itu tadi terlibat kasus korupsi apa, itu menjadi resiko ya gitu. Kemudian kalau dipilih langsung mungkin memang biayanya tidak terlalu banyak ya. Cuman kan masyarakat ini siapa yang milih Anda, orang kamu memimpin saya tapi kan saya nggak kenal Bapak, bisa saja pemimpinnya tidak disukai sama masyarakatnya ya kan, sehingga kebijakan-kebijakan daerahnya tidak jalan dengan baik gitu kan. Artinya memang ini kita melihatnya pilkada pemilihan langsung ini lebih baik sedikit dari yang kemarin, karena yang kemarin udah kita coba. Harus yang evaluasi sebenarnya setiap memang dia. Tapi ada wacana juga di DPR berkembang gitu bahwa ini coba kita kembali lagi ditunjuk dipilih oleh DPRD misalnya. Tapi kan masih pro dan kontra ya kan, luar biasa pro dan kontra. Ini pertanyaan yang keduanya kan minta agar supaya masyarakat Jawa Barat tidak menjadi tenaga kerja di luar dan menjadi transmigrasi ke daerah lain. Itu makanya kita P3 itu yakin betul sampai hari ini ya, sampai hari ini RK dengan UU itu adalah pasangan yang kombinasi antara nasionalis religius. Artinya begini, kalau nasionalis dan religius ini kan pasangan yang betul-betul mewakili profil masyarakat Jawa Barat. Artinya dia sudah sangat, pertama dengan sistem langsung ya, lalu dia sudah bisa mewakili masyarakat Jawa Barat. Mereka paham kenapa masyarakat Jawa Barat itu transmigrasi. Bisa saja salah satu faktor utamanya adalah faktor kemiskinan, ya kan, sehingga dia mencari yang lebih baik di daerah lain. Lalu yang kedua, paket antara RK dengan UU ini adalah paket teknokrat dan santri. Itu adalah profilnya masyarakat Jawa Barat. Ini paket lengkap ya. Paket lengkap. Paket lengkap. Nanti tahan dulu, kita masih seperti ada penjelasan lebih lanjut lagi, tapi kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Jelang Pilkada.